Ada baterai nongol. Extra battery. Haleluya. How you doing, guys? Good morning. Lapar? Nggak ada respon gitu ya. I wish I'm actually saya mengharapkan ada respon, karena dengan adanya respon saya tahu berarti ada kehidupan di tempat ini. Saya tahu minggu-minggu ini adalah minggu yang lumayan menegangkan, tapi kita mau berterima kasih sama Tuhan. We wanna praise God that everything went well, semuanya di pemerintahan kita. Akhirnya kita secara sah kita mempunyai presiden yang terpilih. Praise be to God, praise be only be to Jesus. Amin. Dan kita percaya bahwa keamanan juga tempat yang paling aman, bukannya di suatu tempat di bawah bunker atau di perlindungan manapun, tetapi tempat yang paling aman adalah di bawah naungan kepak sayap daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia itu seperti the mother hen, induk ayam yang melindungi setiap daripada anak-anaknya. You know, waktu dia melindungi setiap daripada anak-anaknya, berarti setiap elemen, setiap hal-hal yang menyakiti, yang berusaha untuk menyakiti kita, itu dia sendiri yang menanggungnya. Amin. It's his obligation. Itu adalah merupakan bukan obligationnya aja, tetapi merupakan suatu kerinduan dari seorang ibu. Ibu, apalagi ini induk ayam, untuk bisa melindungi anak-anaknya sendiri. Dia melindungi dengan apa? Tubuhnya sendiri. With his own body. So, tidak ada yang bisa go through you except tidak ada, harus melangkahi Kristus dahulu. Amin. Karena engkau adalah ditaruh di dalam yang dikasihinya. Engkau telah diletakkan di dalam yang dikasihinya. Posisimu itu aman. Amin. Posisimu itu benar-benar posisi yang aman dan posisi yang nyaman. Amin. The best, the most secure position itu adalah posisi di dalam Kristus. Posisi dalam Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama dengan Allah Bapa, menerima setiap berkat-berkat yang sudah diberikan, bebas dari segala macam sakit penyakit yang mencoba untuk menerpa, karena perlindungan hanya daripada Tuhan. Kalaupun ada yang sakit, itu adalah gejala saja, atau the lying symptoms. Itu adalah gejala-gejala yang berusaha ditaruh oleh iblis untuk bisa mengelabui. Karena apa? Sifatnya sementara. Kalau seorang bisa sakit, itu adalah hal yang sementara. Karena kalau bisa sakit berarti bisa sembuh. Amin. So, kalau saudara mengalami hal yang tough this week, saudara mengalami hal yang lagi berat minggu-minggu ini, mungkin apakah dalam hal financial, apakah mungkin dalam hal hubungan dalam keluarga, itu adalah hal yang temporary, itu adalah hal yang sementara sifatnya. Amin. Karena apa? Hal yang justru kekal itu yang tidak kelihatan. Amin. Yang tidak kelihatan itu lebih kekal. Soalnya saudara bilang, oh nggak bisa. Coba saudara lihat bangku ini, kelihatannya cukup kokoh yang saudara duduki sekarang ini, gitu ya. Kira-kira 10 tahun lagi ada di sini? Belum tentu. Amin. Bank account saudara yang mungkin tinggal 500 rupiah atau mungkin 1.000 rupiah, do you think it will stay that way? No. Things can change. The story has not end. Nggak ada yang boleh bilang sudah selesai kecuali Tuhan Yesus doang. Amin. Kalau Tuhan Yesus bilang it is finished, it means it is finished. Tapi saudara nggak punya hak untuk bilang hidupmu sudah selesai. No, you're not done with. The chapter ini baru mulai, saudara. Amin. So, are you ready to dive into the words? Saudara siap untuk terjun, tenggelam lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Minggu ini saya lagi it's quite a tough time dalam artian untuk memprioritaskan segala sesuatu. Kebetulan saya juga seorang pengusaha, jadi saya ada few projects yang saya harus handle, dan pada saat yang bersamaan ini seperti badai yang sempurna. Ini semuanya itu deadline 1 minggu jebret gitu jadi satu. But I can see that God works in a wondrous way. Dia itu bekerjanya itu luar biasa sekali. Dalam keadaan kayak begini, kecenderungan adalah melihat kepada diri sendiri. We tend to look at ourselves. Kita cenderungnya kalau udah sakit gitu. Di sini ada yang pernah sakit kan?
Nah, kalau saudara sakit gitu ya, nggak usah sakit lah gitu. Kalau saudara lagi foto lah, foto bersama gitu. Saudara lagi foto, nggak usah selfie lah ya, foto bersama aja rame-rame. Kira-kira siapa yang saudara lihat pertama kali? Orang lain? Nggak mungkin, pasti dirimu dulu sendiri yang kamu cari. Oke? Kalau saudara sedang sakit gigi gitu, siapa kira-kira yang saudara pikirin pada hari itu? Oh, saya lagi memikirkan orang-orang yang kelaparan di Afrika. Nggak bakalan. You will think about your sakit gigi saya ini gimana caranya Tuhan. Kalau saya benar-benar, aduh sakit, udah sakit gitu. Bahkan ada yang bikin nasar. Tuhan, kalau kamu sembuhkan, kalau saya akan melayani engkau dengan sepenuh hati. Saya akan berikan seluruh kehidupan, asal kamu bebaskan aku dari sakit penyakit ini. Now you know why Tuhan Yesus itu dia nggak mau setiap daripada umatnya mengalami sakit penyakit. Karena apa? Detik mereka mengalami sakit penyakit, mereka tidak sadar akan Kristus, tapi mereka sadar diri mereka sendiri. Detik itulah kejatuhan mereka. Justru semakin mereka sadar akan Kristus, sedemikianlah kesadaran itu akan membuat kehidupanmu berubah. Karena apa? Sadar akan dirimu sendiri. Di dalam dirimu sendiri itu tidak ada solusi. Solusinya terletak pada Kristus. Tapi kecenderungan kita, begitu ada problem, pasti lihat kepada diri sendiri dan mencari sumber daya dari sumber yang terbatas. Dirimu itu terbatas. Kamu memikirkan caranya kayak gimana pun. Kalau namanya itu istilahnya, saya punya temen gitu ya, ini lucu sekali gitu. Istilahnya ini very very funny. Dia bilang, itu kayak benang di dalam aspal. Bayangin aja, benang kusut di dalam aspal. Gimana cara menguraikan benang kusut di dalam aspal? Saya aja bingung gitu ya. Udah benang kusut di dalam aspal pula. Dicongkel gimana juga nggak ngerti. Ya kan? There's no other solution. Udah nggak ada solusi. Kita dengan kepintaran kita itu terbatas. Kita dengan talenta kita itu terbatas. Tetapi Yesus, sumber daya yang tidak terbatas. He is the unlimited. He is the treasures. Dia itu adalah bendahara, istilahnya harta karun yang di dalam bendahara, di dalam suatu kantong bendahara yang tidak ada habisnya. Jadi saudara jangan pikirkan bahwa harta di dunia yang sudah Tuhan berikan ini, itu kalau namanya Tuhan Yesus berikan, itu tuh bisa limited. Karena itu yang dipikirin orang dunia. Bagaimana caranya mengatur sumber daya yang terbatas ini. Makanya setiap orang itu berebut. Oke? Tetapi saudara-saudara, saudara mempunyai sumber daya yang tidak terbatas. Bukannya material loh saudara-saudara. Ini seseorang. Why? Karena dari dialah mengalir semuanya. Setiap yang tidak ada, itu menjadi ada. Hanya karena firman-Nya. Hanya karena dirinya. Amin. So, di sini saya ingin bertanya sama saudara. Kira-kira di sini siapa yang suka dengar kesaksian? Woi, mungkin semuanya ya pada suka dengar kesaksian. Wah, dengar kesaksian gitu. Kalau yang apalagi kalau yang biasanya di kalangan orang-orang yang sudah grace based gitu ya, pada nanya gitu ya, istilahnya, kesaksiannya kayak gimana sih? Ya kan? Kayak gimana? Menunjukkan pada Yesus atau enggak? Wah, pertanyaannya kayak gitu kebanyakan gitu. Tapi kita semua itu suka mendengarkan kesaksian karena kesaksian itu bisa berbicara juga mengenai diri kita sendiri. It relates to us. Itu berhubungan dengan diri kita juga. Oke? Tapi saudara-saudara pernah dengar kesaksian gitu kan? Begitu dengar kesaksian di depan gitu ya, wah, kesaksian ini luar biasa sekali. Wow, gitu ya, kesaksiannya itu diceritakan dari awal sampai akhir. Diceritakannya detail lagi gitu. Udah dikasih waktu 5 menit gitu ya, sama pembawa ini istilahnya yang ngatur acaranya di gereja gitu ya. Dari 5 menit bisa jadi setengah jam, dia bisa khotbah sendiri. Motong waktu dari pastornya sendiri gitu. But everybody loves to hear testimony. Why? Karena itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Apalagi testimoninya kalau jelek banget gitu. Wah, dia lebih jelek dari gua gitu. Wah, seneng banget gitu kalau bisa gitu ya istilahnya ya kan. Kalau orang lebih jelek gitu, wah seneng gitu. Kalau orang lebih bagus gitu kesaksiannya, wah ngiri langsung. Bukankah itu manusia? To be like that is just human, true. Tetapi, saudara-saudara, saya nggak masalah dengan kesaksian, oke? I have no problem with kesaksian. Tetapi, detik kesaksian itu udah mulai istilah kata buka-bukaan gitu ya. Saya pernah dengar gitu ya, kesaksian ada seseorang ibu-ibu gitu yang ngalamin hal yang luar biasa tragis banget gitu. Udah
ditinggal suami, ditinggal anak, kena bencana alam, kemudian tubuhnya jadi cacat gitu ya. Kalau dengar kesaksiannya ada pilu dengarnya gitu. Saking pilu kita jadi iba. Saking ibanya kita sampai nangis gitu. Tapi ujung-ujungnya not even one mention about Jesus. Dia menunjukkan kepada dirinya sendiri. Is that the type of kesaksian? Apakah itu tipologi kesaksian yang sebenarnya sih? What is the true testimony? Kalau kesaksian waktu zaman dulu, bahkan gitu ya, istilah kata zaman-zaman kita lagi KKR gitu ya. Siapa di sini yang lagi era 80-an? Di sini kalau ada Ko Bambang di sini dia akan ngomong, "Wih." Di sini nggak ada Ko Bambang. That's the way aha, I like it. Aha. Benar toh? Ya toh? itu tuh ya mungkin yang era 80-an udah pastilah. Istri saya juga sama dari era 80-an gitu loh. Benar-benar that's waktu kesaksian itu wow gitu, kayaknya itu luar biasa sekali gitu ya. Semua diceritain gitu, bahkan semua kebobrokan, semua buka-bukaan, dosa-dosanya semua, makin dibuka semuanya gitu ya, makin seneng gitu, makin semangat. Orang lain bilang, wah, makin disemangati, makin semangat gitu, makin kesaksian lagi gitu. Tapi semua dosa-dosa, mau dosa inilah, terutama gitu ya, wah, dosa seks gitu, paling seneng gitu. Kalau udah dibuka gitu, kayaknya, wah, lega sekali gitu. Memang pada awalnya yes, tetapi saya kedua kali mikir gitu. Ini kalau ditunjukin semuanya gini ya, yang istilah kata ada satu istilah gitu, saya pinjam dari Fedri punya istilah gitu, keterbukaan, itulah awal dari ketahuan. Jadinya benar-benar ketahuan, benar, semuanya ketahuan, you hang the dirty laundry in public. Apakah itu memberkati kita jadinya? Well, kelihatannya mungkin seperti demikian, tetapi kalau itu menuju kepada diri sendiri, Kristusnya nggak ada di sana sama sekali, then it is nothing, karena tidak membawa kita keluar, hanya menyebabkan kita itu, sama-sama kita ini pity party, oke, kita sama-sama menderita, yuk kita sama-sama terpuruk, yuk kita sama-sama biasanya terbuka semuanya, jujur-jujuran semuanya, open and honesty. Is that the transparency yang Tuhan mau? Sekali lagi saya ingatkan, I'm not against testimony. Tetapi hal seperti ini adalah cara pemikiran ternyata dari perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu ada pengakuan dosa. Ketahuilah saudara-saudara, di zaman dulu, udah dari zamannya Musa, itu udah ada yang namanya pengakuan dosa. Ya, di Bilangan 5, coba kita buka aja deh. Zaman dulu itu tuh semuanya harus diakui loh saudara-saudara. Dikatakan berbicaralah kepada orang Israel, Bilangan 5 ya, ayat 6 sampai 8. Dikatakan berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu. That's the old covenant. Oke? Kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Jadi ini nembaknya dua. Pertama, bersalah terhadap sesama, kedua, bersalah terhadap Tuhan. Jadi kalau bersalah terhadap Tuhan, itu adalah biasanya dia itu bersalah karena ada yang seharusnya dikuduskan, tetapi dia bikin najis. Nah, yang kedua, itu bersalah terhadap sesama. Dua-duanya itu sama hukumannya, yaitu pertama harus bayar tebusan, terus harus ditambah 1/5. So, nggak cuma bayar tebusan doang ya, tetapi harus ditambah. There is an addition. Oke? Nah, dikatakan tetapi apabila yang berikutnya, yang sebelumnya, bahasa Inggrisnya, speak to the children of Israel when a man or woman commits any sin that man committed in unfaithfulness against the Lord, and that person is guilty, that he shall confess the sin which he has committed, he shall make restitution. Nah, kata restitusi itu dari kata sub. Kalau bahasa Ibraninya itu, tahu nggak artinya apa?
Menebus bukannya penebusan kayak biasa. Kalau penebusan itu, redeem itu kafar. Tetapi ini dari kata sub, restitusi. Restitusi itu artinya adalah dikembalikan ke posisi yang semula. Nah, ada suatu istilah di dunia ekonomi yang namanya resesi. Tahu resesi? Kalau resesi biasanya gimana? Dunia sedang mengalami resesi ekonomi, artinya ekonominya sedang slow down. Do you know that kata yang sama itu adalah kata yang dipakai dari kata retreat. Retreat itu artinya kembali ke posisi semula. Artinya ini semua itu dienolin dulu. Artinya dikembalikan kepada pemiliknya yang sebenarnya. Nah, sekarang kalau sudah lihat kayak begini, do you know siapa pemilik sebenarnya itu? Sebenarnya adalah Tuhan. Artinya kalau dia bersalah, dia harus bayar semuanya dan dibalikan kepada posisi yang semula. Oke? The sin itu sekali lagi itu harus ditebus dengan dosa, dengan korban. Oke? Dengan korban yang harus ada darahnya. Dan itulah sebagai restitusi supaya yang namanya ledger, ledger itu kalau istilah kata accounting itu buku cek buku accounting lah ya, buku ledger lah ya, tahu ya buku ledger. Oke? Itu tuh kalau namanya minus harus dibalikin ke nol. Itu baru namanya balance. Kalau ledgermu nggak balance, itu nggak bakalan kelar-kelar. Kalau udah akhir tahun, kalau ledgernya nggak balance, itu yang namanya keuangan, itu bisa nggak tidur, saudara-saudara. Betul? Harus balance, jadi nol. Tetapi dalam hitungan matanya Tuhan, bukan cuma balance doang. You have to add, untuk kerugiannya harus ditambah lagi 1/5. Now, what is the typology? Coba saudara baca di ayat yang ke-8. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. That is a peaceful offering. Ada yang namanya sin offering atau trespass offering. Jadi korban dosa, korban pelanggaran, dan korban pendamaian. Oke? Jadi kalau dosa, melanggar, itu harus dibalikin dulu. Tapi ini harus ditambah lagi 1/5. By the way, kata 1/5 dalam bahasa Ibrani, itu tuh namanya, just wanna tell you aja lah ya. Mungkin saudara nanti bingung nanti ngapalinnya. Namanya kamisi. Kamisi itu adalah kata yang sama, yang dipakai pada saat yang namanya hari kelima penciptaan. That's the first mention, yaitu hari kelima. Hari kelima itu kamisi, Yom Kamisi. Itu artinya inilah hari kelima. Saudara tahu hari kelima itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi di hari kelima pada saat penciptaan? Apa yang diciptakan? You are mumbling. Please don't mumble. Just say, hari kelima itu adalah ciptaan. Oke? It's the creation, yaitu makhluk-makhluk. Hewan-hewan, burung-burung di udara, itu diciptakan pada hari yang kelima. Karena pada hari yang keenam, siapa yang diciptakan? Manusia. Amin. So 5 is the day of creation, the day of makhluk ciptaan. Nah, inilah dia, di mana pada saat orang ini tidak ada relatives, dia nggak ada yang bisa untuk dibayar yang namanya tebusan. Siapa yang take tebusan itu? God Himself, Jesus Himself, dia yang ambil dan dia yang bayar sendiri kepada Tuhan. Dia representasi dengan apa? Imam. Dengan imam. Artinya Tuhan Yesus, dia mengambil korban itu, istilahnya dalam artian, dia yang menjadi korbannya bagi orang itu. Percuma orang itu disuruh-suruh ngapa-ngapain juga, karena dia harus bayar dan dia nggak bisa. Jadi yang ngambil korbannya harus Yesus. Puji syukur kita di sini, kalau yang namanya kita harus ngambil korban setiap hari Minggu. Kalau misalnya saya bilang, kalian yang buat salah, semuanya sekarang bawa korban ya, gitu. Gila, ruangan ini bisa penuh dengan sate kambing. Kita bisa bau kambing dan bau darah ini, every week harus dibawa plus 1/5. Bisa saudara bayangkan betapa banyaknya? Thank God,
Jesus, dia tidak hanya membayar tebusan, tetapi dia sendiri overpay our sin. Itu loh. 1/5 itu melebihi, which is Jesus himself. Is the grace himself. Kasih karunia itu melebihi. Amin. Dia nggak cuma membayar, dia membayar lebih. Amin. Tuhan itu bukan hanya puas, dia super dipuaskan. Tuhan jadi untung. Amin. Kalau orang baru dapat bayaran utang, itu namanya impas. Tapi kalau dapat bayarannya lebih, itu bukan impas, itu cuan namanya. Amin. Nah, kalau dengar kata cuan langsung semuanya tahu. Of course lah. Siapa di sini bisnis nggak mau cuan? Siapa di sini kerja nggak mau cuan? Ya kan? Ministry aja perlu cuan. Kalau nggak ada lebih gimana mau operate? Betul? Just think about it. Do you know bahwa GBC ini nih nggak ada orang yang bekerja kemudian minta-minta, kemudian ngemis-ngemis, kemudian kita itu tolong ya gitu ya. You know that GBC ini fully supported, of course, melalui setiap daripada jemaat, melalui setiap daripada anggota jemaat yang membawa persembahan mereka, because God bless them so much. Tuhan sendiri yang membayar. Tuhan sendiri yang membayar bill-nya. Ini luar biasa sekali loh. This is so awesome. Ini kalau saudara-saudara lihat, benar-benar ini gereja kesayangannya Tuhan. Tuhan sayang banget sama gereja ini. Kalau enggak ini dibiarin gitu ya. Coba saya bayangin gitu. Saya jadi CEO, saya mikirin utang tiap hari gitu. Aduh utang gitu, you know. Saya nggak even have time. Saya bisa dalam waktu nggak usah berapa bulan deh, berapa hari udah saya bilang udah deh saya resign aja jadi gembala. Mendingan saya jadi jemaat. Fedri aja jadi gembala, misal. Hin. Tapi gini loh, saudara-saudara ketahuilah bahwa Tuhan sendiri, dia itu menjadi kepala dari gereja ini. Ingat ya, dia menjadi kepala, saya ini cuman penata layan, saya cuman bantu ngatur. We are all volunteers. Saya harus ketegaskan sama saudara-saudara, tidak ada satupun di para leaders yang dibayar. All are volunteers. Dan volunteers yang kerjanya itu udah gak ada waktu. Tetapi saya lihat buahnya, ini luar biasa sekali. Tahu nggak, saudara-saudara? Saya punya one of our leaders, Lenny, which is guru sekolah minggu. Sekarang ini lagi ada di Tanjung Balai. Dia ini lagi pulang ke kampung halamannya, gitu ya. Udah lama dia nggak pulang, dia pulang ke sana. Saya kira di sana, saya sih udah expect something lah, dia ada kesaksian. Saya nggak ngira kesaksiannya ternyata banyak sekali dia di sana. Itu guru sekolah minggu, tapi secara nggak sadar dia di sana itu minister to a lot of people. Saudara kalau tahu, my leaders ini, si Lenny ini, zaman dulu gitu ya. Ini istrinya Fedri, ini kakaknya ngomong sendiri. Saya sendiri pun lihat dengan mata kepala sendiri. Suruh ngomong, bilang nggak mau. Suruh ngomong apa dikit gitu, tolong ceritain. Wah susah banget suruh cerita. So hard. Tetapi saudara, you know what happened di sana? Kemarin ada seorang anak keponakannya sendiri ngalamin itu sakit penyakit asma. Dan dia akhirnya, dia mungkin harus diobatin. Tetapi setelah dia sembuh, anaknya itu keponakannya masih kecil by the way ya, masih kecil, not bukan yang udah gede banget kayak gimana gitu. Dia ngomong, Tuhan Yesus sudah sembuhkan asma saya, dibuang ke laut, katanya kayak begitu. Wow, ini anak kecil men. Dia nggak bilang, oh iya karena dokternya nyembuhin. No, automatically dia ngomong gitu sendiri. Siapa yang kira-kira bisa memberitahukan kepada anak kecil ini rahasia yang luar biasa ini? It's the Christ himself. Ini Kristus sendiri melalui rohnya. Ini benar-benar keluar dengan sendirinya. Nah, ini natural. Naturally supernatural. Dan saya percaya ini adalah kesaksian yang sesungguhnya. Karena kesaksiannya nggak dibuat-buat, nggak diatur-atur. Kemarin cuma cerita aja by BBM aja. Semuanya udah rasanya, wow. Tahu nggak siapa yang kita berterima kasih? Bukan karena kesaksiannya, tapi karena Kristus. Kristus begitu luar biasanya kepada anak kecil ini. Anak kecil ini begitu lemah, mungkin dia nggak ngerti banyak. Nggak even ngerti bahasa Hebrew. But
Christ menunjukkan dirinya dengan luar biasa. Bahkan ada satu kesaksian juga dari Tanjung Balai. Ini ada satu kesaksian, ini luar biasa sekali gitu. Biasanya paling susah itu kan kalau udah ke sana gitu ya bawaannya, ya gitu. Saya biasanya kalau kebiasaan lama, kamu kalau dari sana kamu harus jadi berkat, kamu harus menginjili orang-orang, kamu harus begini, kamu harus begitu. Bawa kesaksian, nanti ya pulang ya begini ya, kamu harus bersaksi sama bawa orang ya, banyak orang ya ke sana ya. Oke, kalau bisa injilin semua orang ya. Nih, saya nggak even nyuruh, gitu saya ngapa-ngapain di sana. You just be yourself, oke? Do you know what happened? Salah satu teman baiknya lagi baking cake, gitu ya, si Leni gitu ya, lagi baking gitu. Do you know what she asked? Basaro itu apa sih? Nah, think about it. Inspirasinya dari mana? See how God loves these people so much. How God loves orang-orang bahkan the unbelievers. Jadi saudara-saudara, sebenarnya Tuhan perlu nggak your help untuk meyakinkan orang? No. He can do it by himself. Tetapi dia memilih untuk memakai saudara sebagai bejana. Ingat, bukan sumber berkat, bejana. Saluran, cuman saluran aja. Jangan terlalu merasa dirinya hebat. Oke? You're not. You're nothing. We are just jars of clay. Bejana tanah liat. Kita ini memang bejana tanah liat. Bagus-bagusnya nggak ada acan. Oke? Ini cuma ngomong lagi baking ya. Basaro apa? Sila ini mungkin jelasin dikit gitu. Do you know the next question dia ask? Saya boleh nggak terima Tuhan? Wow. You give praise to Jesus, it's okay. He himself, dia mereveal dirinya sendiri. Dia membukakan mata yang buta. That's the love of God. Bagaimana Tuhan itu dari dulu loh, dari awal, sejak dunia dijadikan, dia itu udah kepingin banget. Dari awal sifatnya itu udah maha pemurah, sifatnya itu udah maha pengasih, sifatnya udah maha pengampun. Dia bukan mengampuni pada saat di atas kayu salib, no. Dia sudah mengampuni, detik dunia dijadikan, dia sudah mengampuni setiap dosa-dosamu. I tell you, that's the secret, that's the great mystery of Christ. Dia itu sudah mengampuni engkau semenjak kamu ada di kandungan ibumu. Kalau cuman dia mengampuni di atas kayu salib gitu ya, I mean that's a limited God. He can only be limited by the cross. No, he is not even limited by the cross. Dia nggak even limited by time. Dia nggak even limited by space. Nggak bisa dia dilimit. Pengampunannya itu udah dari dulu, saudara-saudara. This is the good news. This is the radical good news. Amin. Dan kalau gitu untuk apa Kristus mati? It's the expression of his ultimate forgiveness of sin. Itu ekspresinya dengan luar biasa. Dia tunjukkan di atas kayu salib dengan memberikan dirinya sendiri. He saw himself. Dia yang menabur. Dia nggak menabur, nggak ngasih malaikat. Dia menabur, dia nggak ngasih things. Dia menabur, dia kasih anaknya sendiri. Amin. Ada yang berani nabur pakai anaknya sendiri? No one, nobody dare untuk bisa ngomong kayak begitu. Nggak ada satu orang pun di dunia. Cuman Tuhan Yesus saja. Cuman Bapa di surga. Dia itu begitu baik sama saudara-saudara sama saya. Amin. Oke, saya rada ngelatur dikit gini ya. I have to continue. Dulu waktu zaman dulu lagi youth gitu, outreach gitu, paling seneng gitu. Kalau udah ini, bahkan saya dikasih tips. Lu kalau khotbah lu permalukan diri sendiri aja. That's it, beres men. Gitu. Ya orang ngetawain saya, bener, I feel shameful, I feel ini gitu, ngetawain diri sendiri gitu ya. I mean like, but okay, that aside, by itself itu nggak harmful. Tetapi kalau hanya itu yang ditunjukkan bagaimana kelemahan kita, tanpa kita menunjukkan langsung kepada Kristus, kamu nggak ada apa-apanya. We are not here to listen about you. We are not here to listen about me. We are here to listen about Christ. Only Christ and Christ alone. Amin. Amin. Nah, ini saudara. Ya, confession of sins. This is
Pasti semua orang gitu. Saudara ya, tahu nggak zamannya Ezra? Tahu Nabi Ezra? Nabi Ezra itu, dia itu zaman dulu, ini bukan cuma pengakuan dosa biasa sama imam. Do you know how he did it? Sadis loh, pengakuan dosanya secara publicly. Ini ya, kalau dikarang saya cuma bacain dikit aja. Ya, maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, kamu memperistri perempuan asing, dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan asing. Lalu seluruh jemaat menjawab berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Wow, bayangin aja, setiap orang ngambil perempuan asing. Oke, bayangin satu bangsa ada berapa? Oke, setiap orang disuruh ngaku. Nah, ini yang terjadi. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya, dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Bayangin, yang ngaku ngantri di luar musim hujan. Ini, this is true. Ezra 10, boleh dibaca sendiri. Ezra chapter 10. Oke, lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari. Ya iyalah. Karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. If you want to confess your sin, you need to confess it, every one of them. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Jangan dilupain, jangan dilewatin satupun. Kamu mau stand dengan pengakuan dosamu, kamu harus ngaku semuanya loh. Nah, zaman dulu, wah pas KKR kita lari ke depan, kita ngaku, saya habis dosa ini, Martus Barus, ini habis nonton film porno, semuanya diakuin semuanya, ya kan? Banyakan kan dosa seks, very overt, ya kan? Udah diakuin semuanya gitu ya. Habis itu besoknya kepikir lagi gitu. You know that, waktu kepikir katanya udah dosa. Setiap hari kerjaannya waktu saya masih youth itu adalah ngakuin dosa. Before I sleep. Supaya apa? Kalau udah tidur kan nggak mungkin berdosa. Saya pikir saya kan gitu. Ya dong, udah tidur ya nggak mungkin lah tidur, ngapain nggak bisa berdosa kan? Tapi sebelum tidur, oke, rekod saya hari ini ada utang ini. Oke, saya bayar bond ke Tuhan. Setiap hari saya harus ngakuin semuanya. Seingat saya. Ya dong, mesti seingat kita dong. Nah kalau yang nggak ingat, saya tambahin doanya. Tuhan, untuk dosa-dosa yang saya sengaja maupun tidak sengaja saya lakukan, wah borong semuanya udah. So easy ya. Gampang banget gitu. Ini di sini dosa itu harus diakui setiap dosa. Nggak boleh ada yang lewat. Think about it. Kalau saudara misalnya nggak mengampuni, itu dosa nggak? Nah, berarti saudara harus ngampunin dong. Saudara mau ngampunin berapa orang? Saya ngampunin ini, saya ngampunin ini, saya ngampunin kakek saya ngampunin ini, saya ngampunin dokter yang dulu nepok saya lagi kecil, saya dulu ini, saya ngampunin suster yang dulu nyuntik saya kesakitan. Ya, sampai zaman dinosaurus ampunin semua. Try, coba sendiri deh. I know, saya tahu hal seperti ini kalau udah sampai nanti tersiar, ini akan menjadi satu hal yang menjadi momok yang sangat menakutkan. Karena in mainstream churches kebanyakan hal seperti ini nggak boleh. Apalagi kalau kamu sudah mengambil perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus, gitu ya, harus akuin semua dosa, bener kan? Kalau nggak, kamu nanti kalau makan perjamuan kudus, kamu akan disamber sama Tuhan, mati kamu di tempat. Betul nggak? Ya, I'm no fool. Daripada gua disamber, mendingan gua kagak ngambil. Bener gak sih? Coba pikir. Daripada nggak ini, ya udahlah gitu. I'm not good enough, ngapain gitu? Saya merasa berdosa, mendingan nggak ngambil. Do you know that's the biggest lie of the devil? Justru, saudara kemari itu istilahnya, saudara dalam keadaan kotor, saudara mau mandi kan, betul kan? Masa orang mau mandi bersih-bersih dulu? Coba kita pikirkan bersama-sama, bagaimana seorang bisa bersih-bersih dulu, gitu ya, semuanya dibersihin. Oke, sekarang saya baru mau mandi, saya masuk ke gereja. Saya pergi ke gereja kalau udah layak aja deh. Saya Senin sampai Sabtu dosanya terlalu banyak gitu. Kalau saya merasa, apalagi kalau dosanya saya kalau udah Sabtu ketumpuk terlalu banyak, saya rasa mendingan nggak usah ke gereja, kita skip aja satu minggu. Apa artinya lah seminggu lah? Ya dong.
Tapi saudara, tahuilah, zaman dulu semua pelanggaran harus diakui. Dan orang Israel pun nggak mampu. Ini nggak mampu, ini orang Israel yang katanya rabi, banyak istilahnya itu banyak benar-benar harus benar-benar diakui setiap detil. Sekarang bagaimana dengan perjanjian baru? Thank God, kita punya Tuhan yang melakukan segala hukum itu, dan dia telah menebus dosa itu sekali sempurna untuk selama-lamanya. Seluruh dosa-dosa kita semuanya sudah dikompletin, perfect, eternal di dalam dia. Dan kita ditaruh di dalam dia, saudara. Kita ini benar-benar terlalu favor banget. We are too favored. Saudara kalau melihat hal ini, saudara pikirin betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan kecepatan mikir belakangan. Ntar kalau kebanyakan ini udah diampuni gitu, ntar dia bisa seenak-enak ya dong. Langsung biasanya orang ngomongnya kayak begitu. Why think too far? Orang juga baru lahir baru udah dibilangin, oke ya, copot ini ya, nggak boleh ada tato, nggak boleh ada anting, baju yang rapi gitu ya. Orang jadi begitu selesai lahir baru masuk gereja langsung dikondisikan seperti menurut aturan agama. Jadi luarnya dibenerin semuanya supaya layak kan gitu. Layak apa? Layak dipersembahkan kepada jemaat. Layak dipersembahkan kepada pastornya. Paling takut kan kalau duduk di row depan. Why? Ruangan maha kudus. Kenapa ya? Kita kenapa cara berpikir seperti demikian? Kenapa? It's our religious mentality. Sorry to say, ini lacking mentality ini bukan dari Tuhan. Ini tipuan dari si iblis. Bilang buat saudara, itu gak bisa nyampe kemari, standar lu belum cukup. Jadi setiap orang Kristen lahir baru, bawaannya udah ngomong, saya belum layak. Disuruh, yuk dong ceritain kesaksian gitu. Oh saya belum layak, saya belum bisa. Suruh doa, jangan. Ya kan? Biasanya kayak begitu. You know, orang-orang yang gak mengenai hal ini sama sekali, from other belief system, kadang-kadang dibilangin, doa yuk. Dia langsung doa, lu ngomong, oh iya Tuhan. Dia ngomong sama orang 5 menit kayak 10 menit 5 menit 10 menit 5 detik kayak 10 detik dia ngomong seperti ngomong. Kalau dibilangin, tahu nggak ngomong sama Tuhan kayak gimana? Ya ngomong kayak ngomong sama teman. Emang benar nggak ada bedanya? Kenapa kita membeda-bedakan? Kita ngomong sama orang bisa, Tuhan yang nggak kelihatan, itu karena bayangan kita bahwa Tuhan itu seseorang yang duduk di singgasana, kudusnya minta ampun, dia itu ininya jenggotnya panjang, bajunya putih, bersih, oke, siap dengan gada dan palu. Itu Thor, salah. Pedang semua, alat pemukul. Ayo ngaku nggak? Nggak ngaku jebret. Nggak ngaku jebret. Kayak Tuhan jadi kayak polisi. Do you know why? That's a lie. Itu kebohongan paling besar yang disebarkan. Mohon maaf, bahkan lewat gereja-gereja. Lewat mimbar. Dan never ada yang memberitakan bahwa Allah itu sejak dari dulu sudah mengasihi kalian dan pingin kalian tuh mendekat kepadanya. Just like a daddy, pingin anaknya itu pulang segera. Dia tuh udah nungguin, dia tuh udah siap untuk embrace. Dan tidak ada pun satu pun yang menghalangi. Dia akan ambil itu barrier, apapun barriernya, dia akan lakukan hanya untuk nyampe kepada kalian. So in love the Father with you. So in love. Kalau saudara lihat di Kidung Agung, itu yang namanya si mempelai pria, itu nyari-nyari sampai malam-malam, dia sampai ikutan nyari sama satpam. Bayangin aja, malam-malam ikut ngeronda hanya untuk mencari sang kekasih. In the dark of the night, di kekelaman malam, dia berjalan dan dia mencari kalian di tengah kegelapan. Well, in the dark, dia nggak biarin kalian. I'm sorry ya, ada beberapa karikatur di YouTube. Saya just saw beberapa karikatur. Tuhan kasih satu anak kecil disuruh jagain.
kemudian ditinggal. Sorry ya, saya tinggal. That's not the picture of a good news. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia ada di sana. Sebenarnya dia yang jagain, cuman kamu berasa sendirian. Kalau kamu nggak kelihatan dia, jangan salahin bahwa dia itu yang meninggalkan. Mungkin kamu yang nggak bisa percaya bahwa dia masih ada di sana. Kamu nggak percaya akan kasihnya, bahwa dia itu tetap bersama-sama kamu 24/7. Even in your darkest moment, he is still there with you. Bahkan saudara, kalau saudara merasa kayaknya ditinggalkan pada hari Sabtu, rasanya kayak saya ini kecapean, kayak saya jalan sendiri, kayak saya ini ngalamin tough times hari Sabtu. I think Sunday I wanna rest lah. I wanna rest from church. Sometimes you feel that way. Udahlah, semua masalah numpuk nih hari Sabtu. Ngapain lah, Minggu istirahat aja lah. Ngapain lah, I'll skip church. Do you know that the best rest is in Christ? Justru pada saat saudara ngalamin banyak masalah, datang ke gereja. Disitulah saudara akan diangkat. Dan disitulah saudara mengalami true rest. Mengalami istirahat yang sesungguhnya. Kita nggak pernah ngalamin istirahat sesungguhnya di luar Kristus, saudara-saudara. Yang ada itu, saudara cuma mengalami temporary relief. Mengalami yang namanya dilepaskan, oh ya sementara. Kelihatannya istirahat, tapi sebenarnya pikiranmu jalan. Saudara bisa hari Minggu di rumah sendirian gitu, nggak mikirin apa-apa? Nggak mungkin kan? Oh bisa, saya nonton Joseph Prince. Saya udah live streaming. Saya bilang bukannya saudara nggak boleh nonton live streaming, but there is a power. Ada kuasa yang besar pada saat kita ini berkumpul di tempat ini. The presence yang dinamakan corporate anointing. That corporate anointing itu di dalam gereja lokal, tubuh Kristus itu. Saudara nggak even perlu ngomong. Saudara ada di tempat ini, that anointing flow. Seperti akar, seperti pohon, seperti ranting. Nggak ada putus-putusnya. By your presence here, meskipun saudara sambil ngantuk-ngantuk dengerin firman saya gitu ya, it doesn't matter. Meskipun saudara sekarang udah mikirin gimana saya habis ini makan babi di pig, itu pun saudara-saudara tetap ada di sini. It's still a blessing. You still blessed ada di tempat ini just by your presence here. But ada tetapinya. Tergantung saudara mau terimanya seberapa banyak. Kalau saudara cuma terima hanya di sini tok dan saudara expect dirubah, oke, saudara pergi ke McDonald, saudara nggak langsung jadi Big Mac. Kita tidak berubah karena osmosis, tahu ya? Osmosis itu artinya saudara diam, kemudian oke Tuhan, oke, gue pakai USB taruh sini, cek, nyerap, nggak kayak begitu. Saudara harus actively receive. You have to actively mau terima. Kalau saudara nggak membuka pikiran dan hati saudara, percuma. Why? Because karena saudara sendiri yang nutup itu saluran. Do you know that God has a great things in store for you? Have a good things in store for you? Nah, so makanya the pulpit is very important. Only Christ yang bisa disalurkan keluar. Percuma saya nyalurin metode. Percuma saya nyalurin motivasi-motivasi, percuma saya tunjukin kesaksian yang heboh kelihatannya, tapi nggak menunjukkan Kristus, cuman bikin kalian mau nangis doang, tetapi tidak berubah kehidupan kalian. Only Christ can transform your life. Amin. Now, gini saudara, kalau saudara ada problem nih, saudara ngomong, saudara ada problem sama Tuhan, dosa sama Tuhan, saudara ngomonglah sama Tuhan. Saudara ada problem dengan sesama, ya saudara ngomong sama sesama, betul toh? Saudara nggak bolak-balik, gitu loh istilahnya. Saudara sesama, problemnya dengan sesama, ngomong sama Tuhan, ngomong sama sesamanya, tapi nggak pernah diberesin. Ada problem sama Tuhan, malah ngomong sama sesama, nularin orang lain, bilangin Tuhan nggak baik lah, ini beginilah, gua ditinggalin Tuhan lah. Ya kebalik-balikan kita kan orang Kristen. Nah, Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar di sini bukannya orang yang sudah benar kelakuannya, tetapi orang yang dibenarkan. Saudara-saudara, ini kita semua ini bukannya orang benar. Saudara bilang, oh saya bisa kok, saya bisa berbuat benar. Saudara mau coba?
Saudara nggak boleh takut, saudara nggak boleh khawatir, saudara nggak boleh mengingini barang orang lain gitu. Bisa? That's the problem. Rasul Paulus problemnya demikian. Makanya dia bilang, Roma pasal yang ke-7, isinya cuma apa tahu nggak? I. Detik itu kita langsung lihat itu problemnya. Problemnya di I. Kita ini tidak diciptakan untuk sadar diri, saudara. Kita ini harusnya sadar Kristus. Christ conscious, not self conscious. Ini ya saudara. 1 Yohanes 1, masalahnya kan gini. Loh kok, kan kita harus mengaku dosa. Kalau nggak ada pengakuan dosa, dia nggak mau mengampuni kan? 1 Yohanes kan bilang kayak begitu. By the way saudara, saudara bisa cek di kitabnya Paulus yang ditulis, ada nggak satu ayat pun menulis bahwa Paulus menganjurkan pengakuan dosa. Saudara boleh cek sendiri. Nggak ada. Let me tell you the hint. Nggak ada. Tell me kalau ada. Please tell me. Enlighten me. Kenapa kok pengakuan dosa kemudian digede-gedein? Karena ayat 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah tuh kan kok, kalau kamu hidup di dalam terang, kalau hidupnya kegelapan, ya kan, dunia malam, bagaimana? Sering dugem, kan kita gelap-gelap tuh. Jarang tuh terang. Terang kalau pas ada lampu strobe aja, jebret, terang dikit gitu. Is that true? Bener gak sih? Satu dunia gelap, satu dunia terang, satu dunia gelap gitu. Kita ini hidup di mana? Apakah kita hidup di dua dunia? Kita ini hidup itu cuma di satu loh, saudara. Bagi setiap orang yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia itu selalu hidup di dalam terang. You're never out. Jadi kalau saudara tahu jatuh, bukan berarti saudara langsung pindah ke dalam kegelapan. Dia itu telah memindahkan saudara-saudara dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jangan sok jago mindah-mindahin dirimu sendiri dari terangnya yang ajaib ke dalam kegelapan kembali. Karena statusmu ada di dalam kerajaan terang, dan engkau tidak bisa dipindahkan kemana-mana. Kalau engkau jatuh di dalam terang. Jadi engkau berdosa di dalam terang. Dan engkau tidak pernah out of the fellowship. Engkau tidak pernah keluar daripada persekutuan. Gimana kok kalau salah? Kan ada konsekuensinya. Iya betul, memang kalau kamu bikin salah pasti ada konsekuensinya. Tetapi bukan berarti engkau langsung pindah ke dalam kerajaan gelap. Engkau tetap di dalam terang. You will always be on the light side. Amin. Nah ini saudara, ini yang jadi masalah. Ini adalah ayat yang berikut. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara tahukah bahwa ayat ini ditulis oleh Yohanes karena pada zaman itu ada orang-orang yang nggak gitu percaya bahwa ada dosa. Mereka itu punya satu kepercayaan tersendiri, aliran tersendiri yang dinamakan agnostik. Di agnostik ini mereka nggak percaya akan hadirat yang namanya surga, neraka, dosa, itu nggak ada. Mereka konsepnya nggak ada. By the way, Paulus itu diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, Yohanes ini adalah rasul untuk orang Yahudi. Jadi dia berbicara kepada sebagai bagian daripada aliran dari orang Yahudi. Dan ini mereka ini nggak percaya, wah dosa mah nggak ada, nggak perlu ngakuin dosa. Toh, ya, there is no concept heaven or hell. Ngapain pusingin soal dosa? Do you know that? Dia ini ingin counter this type of pengajaran. Kalau ada pengajaran saudara yang bilang dosa itu nggak ada sama sekali gitu ya, dan saudara bisa berhati-hati. This is your checkpoint. Tetapi saudara cukup mengakui dosa hanya sekali pada saat saudara terima Tuhan Yesus. That's it. Berikutnya lagi nggak perlu. Karena apa? Itu saudara mengakui dosa itu apa sih? Pengakuan dosa di sini, kata pengakuan, mengakui dosa di sini, itu artinya itu homologeo. Artinya homo itu sama, logeo, berkata-kata. Berkata-kata yang sama tentang dosa. Dengan siapa berkata-kata yang sama? Of course dengan Tuhan. Perkataan Tuhan tentang dosa apa?
I'm forgiven because of Jesus. Itu yang harusnya saudara katakan. Tuhan, saya memang orang berdosa, tetapi Tuhan telah memberikan pengampunan kepada saya. Itulah pengakuan dosa yang benar. Jadi saudara, this is the good news today. Engkau nggak perlu mengakui dosa setiap kecil-kecilnya, engkau nggak perlu lagi. You don't have to. Oke? Karena itu akan menyebabkan saudara jadi sadar akan dosa. Semakin saudara ngakuin, tahu-tahu dosa yang lain makin banyak. Oh iya, saya keinget ini. Oh iya, saya keinget itu. Betul? Semakin saudara akan sadar akan dosa, itu yang dinamakan evil conscience. Atau conscience itu nurani, that's right, nurani yang jahat. Yang dikatakan nurani yang jahat itu bukanlah aku punya keinginan yang jahat terhadap itu orang. No, evil conscience adalah kamu selalu sadar akan dosa-dosa, sadar akan dirimu sendiri. Kan dalam dirimu nggak ada yang baik. Good conscience on the other way itu adalah sadar akan Kristus, sadar akan pengampunannya. Setiap detik dia sudah siap untuk mengampunimu. Amin. Now, dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Saudara, percuma saudara kalau saudara bilang, ini loh, mau ngaku dosa nih, I've sinned nih, yeay, hore, gue punya dosa, gue bisa tunjukkan semua orang, I have sinned. Don't stop there. Jangan stop di situ. Saudara, terlalu banyak kesaksian yang saya dengar. Kesaksian di mana orang-orang hanya memikirkan tentang kesaksian itu mengenai dirinya sendiri. Yang diomongin hanya mengenai dirinya sendiri. Saya tanya kadang-kadang kesaksiannya itu, Kristusnya ada di mana? So, kalau nanti saudara-saudara ingin memberikan kesaksian, saudara boleh tanya sama leaders, gimana sih cara memberikan kesaksian yang benar? First, saudara harus tahu bahwa ada yang namanya problem. Saudara harus tahu bahwa memang diri saudara itu nggak sempurna. Tetapi Yesus Kristus, dialah sebagai jawaban dari semuanya. Dan akhirnya yang dipermuliakan cuma satu dalam kesaksian, yaitu when you want to testify, don't testify about yourself, but testify about Christ. Tipsnya gampang kalau mau kesaksian. Pokoknya ujung-ujungnya Kristus. UUK. Bukan UUD. Bukan ujung-ujungnya diri sendiri, ujung-ujungnya Kristus. Amin. Setuju? Alright. Nah, saudara, tahu nggak saudara-saudara kalau pengakuan dosa, udah ngakuin dosa itu nular. Apalagi kalau di retret. Satu orang mengaku dosa, ya, terutama pas cowok-cowok. Nggak bisa ini. Bagaimana dengan cewek-cewek? Sama saja, nggak ada bedanya. They love to talk, they have more words. Ini semuanya, akhirnya semuanya benar-benar saling mengaku dosa. Tapi selalu mengaku dosanya, nggak keluar dari masalahnya, nggak pernah menuju kepada konklusi bahwa wow, I know I'm weak, tetapi Kristus sudah mengerjakan banyak hal dalam kehidupan saya, dan mulai start with thanksgiving. Amin. So, jadi saudara, kalau nanti saudara mau kesaksian, saudara bisa mulai menyaksikan jangan mengenai kelemahan dirimu saja, tetapi saksikan bagaimana Kristus kuat dalam kelemahan dirimu. Amin. Now, saudara, itulah definisi daripada transparency in the new covenant. Nah, saudara kalau mulai menuduh diri saudara sendiri, tahu apa yang mulai mendakwa dirimu sendiri, tahu nggak saudara mirip siapa? Iblis, betul. Iblis kerjaannya mendakwa. Jadi kalau engkau menuduh dan mulai menuduh dirimu sendiri, saya begini, saya guilty begini, saya begini, saya begini. Saudara tahu nggak sebenarnya? Iya, tapi kan isi saya kan begini, memang benar. Tahu nggak? Kalau benar-benar transparan, sebenarnya isi dalam dirimu siapa? Kristus. Jadi kalau memang mau benar-benar transparan, tunjukin dirimu dong. Tunjukkan dirimu sebenarnya. Siapa dirimu? Engkau adalah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. That's the true confession. Mau transparan, mau buka-bukaan. Ini, Kristus ada dalam diriku. Aku memang lemah secara tubuh, but Christ is strong in me. Jadi orang lihatnya siapa? Bukan lihat kelemahanmu.
Orang lihatnya itu Kristus. Kalau kamu menuduh-nuduh dirimu sendiri, iblis bilang amin. Ini, amin. Dia cuma ngomong gitu doang. Dia nggak ada kerjaan. Iblis kan legalis. Dia itu kan pengacara. Lebih canggih daripada yang di MK sana. Lebih canggih. MK baru 4.000 halaman. Kamu satu orang berapa juta halaman. Dia bisa tuduh kamu. Jangan ngebantuin saudara. I'm saying this serious, Wahyu 12 ayat 10 coba ya. Aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin. Oleh darah anak domba, ya kan? Ini ada lagunya, saudara. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Tahu nggak? Bukan cuma kesaksian biasa ini. Ini bukan kesaksian biasa, tapi kesaksian tentang darah anak domba yang begitu efektif dalam kehidupanmu. Kesaksiannya ini ada konteksnya. Jangan bilang kesaksian, titik. Enggak, ini bukan kesaksian tentang bagaimana engkau lemah. No. Yes, we are weak, but Christ is strong in me. Amin. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Can you imagine, ini sudah disediakan semuanya? God has prepared everything for you sebelum dunia dijadikan. Ini loh. Jadi saudara-saudara, jangan takut. Kamu itu ada lawyernya. Kamu itu always have a mediator yang tidak pernah stop siang dan malam mendefend kamu. Setiap kali kamu bersalah, ini ada pengacaranya. Enak kan didampingin pengacara setiap saat? Siapa yang suka? Kalau ada penuduhnya jago, tapi pengacaranya lebih jago. Menang terus lagi, nggak pernah kalah. Setiap kali iblis ngomong, dia mah kerjaannya cuma begini gitu, Yesus bilang, ya emang benar, tapi aku udah bayar. Dia bilang begini, ya emang benar, tapi aku sudah bayar juga yang itu juga. Semua udah dilakukan sama dia. Dia bukan hanya, dia itu, ingat ya, requirement-nya Tuhan itu tetap loh, sempurnaan itu harus, everything has to be perfect. Semuanya harus perfect. Kalian pikir kalau setelah grace, kalau gitu standarnya turun. No, Tuhan itu nggak pernah gradingnya itu, istilah kata nilaimu dikatrol, nggak bakalan. Namanya nilai dikatrol nggak ada di dalam kamusnya Tuhan. Dia itu harus ada sistem yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Makanya diperlukan korban. Itulah dia itu punya cara yang legal untuk bisa bilang, ya memang standarnya segini, tapi saya yang lakukan loh standarnya. Tuhan Yesus bilang, I do it perfectly on behalf of you and me. Enak kan? This is so good. Dan saudara, dikatakan ya, kalau saya mau katakan pada saudara, Filemon 1 ayat yang ke-6 katakan gini, dan aku berdoa agar persekutuan di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ini agak membingungkan, tapi dikatakan the sharing of your faith. Ingat ya, if you want to share your faith, may become effective, baru bisa efektif, by the acknowledgement of every good thing or bad thing? Good thing or bad thing? Good thing, which is in you, in Christ Jesus. Nah, kalau saya nggak punya good thing gimana? Ya sharing mengenai Kristus, karena Kristus selalu punya good thing. Saya nggak bilang saudara itu menutup-nutupi, nggak ya. I don't tell you untuk, kalau gitu saya bisa menutup-nutupi dosa saya bisa hidup di dua dunia. Kalau di rumah kayak gimana, oke? Di gereja kayak malaikat, di rumah kayak ya udah isi sendirilah. No, I'm not saying that.
Saudara, saya agak skip sedikit aja. Saudara tahu nggak, saudara itu kan bejana tanah liat. Tetapi di dalamnya saudara ada harta karun yang luar biasa. Di 2 Korintus itu dikatakan, ya, 2 Korintus pasal yang ke-4. 2 Korintus pasal yang ke-4, kita skip aja sedikit. 2 Korintus pasal yang ke-4, mulai dari ayat yang ketiga aja kita baca ya. Bisa nggak di skip? There you go. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. So, saudara-saudara, santai saja. Saudara memberitakan Injil, nggak usah ngotot. Yang saudara perlukan adalah saudara menerima kabar baik itu, dan saudara percaya akan kabar baik itu. Why? Karena kalau Injil yang diberitakan, Injil dalam artian, saudara kalau ngomong sama orang, just ngomong sama orang, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. That's already a good news. Itu aja kalau masih tertutup, kamu pikir kamu bisa lakukan yang lebih banyak untuk orang itu? Nggak bisa. Kalau udah tertutup, ya tertutup. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ini loh. This is why orang susah terima the gospel. Why? Mereka dibutakan. Ini bukan salahmu. Ini dibutakan sama ilah zaman ini. Jadi kalau orang nggak mau terima Injil, orang jangan dipaksa, jangan dicekokin. Banyak kan kita suka nyekokin orang, gitu loh. Ayo dong, gitu. Ntar ada tante-tante yang suka kesaksian gitu, kita langsung puji-puji. Oh ini tante ini setiap kali kemana pasti ngabarin. Setiap kali kemana. Itu kalau dia memang mau ngabarin Injil dan dia memang terbeban untuk melakukan itu, ya more power to her lah. But I'm not like that. Kadang-kadang saya nggak punya seperti kayak begitu. Cara saya mungkin beda. Cara saya mungkin kadang-kadang sebagai ibu rumah tangga. Bukan saya ya. Mungkin kalau ada istri-istri sebagai ibu rumah tangga, dia masak aja. Ditanyain gimana? Asik nih, gitu istilahnya. Capek nggak? Capek sih, tapi asik. Why? I feel so much love. Wow. Why? Kenapa kok kamu bisa so much love? Kok bisa kamu seneng banget? Bukannya kamu mesti cepet-cepet beli tiket dan kabur? Kan minggu ini kan rawan. No, I'm just okay, biasa aja. Bagi aku minggu ini Tuhan menjaga kota. Dia yang menjaga kota, nggak usah takut. Gitu. That's already the good news. Nah, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang apa? Bukan tentang dirimu, tapi kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Segalanya mengenai Kristus itu gambaran Allah. Next. Sebab bukan siapa? Diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, dari gelap terbit terang, dari kematian ada kehidupan. Itu kehidupanmu loh. Next. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara lihat ya, kamu punya bejana tanah liat, jangan terlalu bangga dengan bejana tanah liatmu, tetapi supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Memang sengaja bejanamu adalah bejana tanah liat, bukan bejana dari emas murni. Bejanamu itu nggak ada artinya, tetapi Kristus yang di dalam itu yang mesti nongol keluar. Saya ceritakan sedikit dari kisah Gideon. Saudara tahu Gideon? Gideon itu adalah hakim orang Israel. Saudara bisa baca sendiri di Hakim-Hakim 7. Gideon itu punya bapak itu orang ketakutan, kenyi. Tahu kenyi? Enggak ya? Aduh, oke deh. Itu chicken. Tahu nggak? Dia menggiling menggiling gandum di tempat pemerahan anggur. No, menggiling gandum di tempat penggilangan gandum, bukan di tempat pemerasan anggur. Ini orang udah kepepet namanya, kepepet banget. Tahu yang menjajah orang Israel pada saat itu bangsa apa? Midian. Tahu apa arti Midian? Artinya strife, peperangan. Kalau dirimu sekarang ini banyak peperangan, too many tough things happening at the same time. Tahu nggak caranya gimana? Gideon minta tanda.
Dia minta tanda sama Tuhan. By the way, pertama disuruh dia malaikat Tuhan nongol, the angel of the Lord. By the way, E-nya huruf A besar ya, angel of the Lord. Itu adalah penampakan dari Yesus sendiri. Do you know apa yang dia minta? Dia minta roti jelai sama namanya domba dimasak. Sopnya dibuang, dombanya sama yang dimasak itu, sama roti jelainya, pada saat itu dipersembahkan, api turun dari langit, that's it. Habis semuanya. The sacrifice is judged. Yesus sudah dihakimi secara sempurna. Amin. Now, sekarang dia minta tanda. Tandanya apa? Tandanya supaya ini ada guntingan bulu domba, ya kan? Kemudian ada tanah. Kalau ini bulu dombanya ini banyak air, dia minta sekelilingnya besok paginya kering. Saudara tahu kan, kalau namanya kena embun pagi-pagi. Kalau namanya satu basah, ada air, lainnya pasti basah dua-duanya. Dia minta satunya ini, bulu dombanya ini nanti banyak air, tapi sekelilingnya kering. Nah, aneh kan? Terus kemudian setelah begitu, dia minta tanda lagi yang kedua. Yang sekelilingnya basah, bulu dombanya kering. Ini kan aneh-aneh. Ini kan start gara-gara ini nih. Semua orang minta tanda kan. Dikit-dikit minta tanda, dikit-dikit minta tanda. Cari pacar minta tanda, cari pekerjaan minta tanda. Semuanya mau bisnis minta tanda, ya kan? You know, this is not a common practice. Okay? This is not a common practice. Ini sekali-sekali. Tapi ini adalah tipologi. Yesus, bulu dombanya penuh dengan dedu, embun. Kemarahan raja itu seperti singa yang mengaum, tetapi kemurahannya seperti embun. Betul ya? The favor of the Lord is like a dew. Favornya itu, dia itu ada, Yesus ada datang di dunia yang kering. Dan keesokan harinya, Yesus diperas sampai kering supaya dunia yang lain mendapatkan favor. Itu ada gambaran Kristus di sana. Next, itu the story of the 300. Oh, this is not Sparta. Pertama-tama yang memimpin 300 itu bukan Leonidas, tapi Gideon. I'm sorry to say, Hollywood kasih gambar picture, but the first 300 itu Gideon. Dari 20.000 tinggal 10.000, sisanya tinggal 300 orang. Amin. Tahu nggak disuruh bawa apa? Mending disuruh bawa pedang. Enggak. Ini kan aneh. Masa perang disuruh bawa kendi sama obor? Coba saudara bayangin, perang disuruh bawa kendi, bawa obor. Ngapain? Supaya kalau ada orang gitu, nanti ditutupin mukanya gitu, kemudian dipukulin pakai obor. Ya nggak mungkin lah. You know what happened? Tentara Midian itu ribuan ada di lembah. Mereka itu mengintai di atas. Detik dia sorak-sorai. Sangkakalanya dibawa. Sangkakala, obor, kendi. Do you know what happened? Di dalam suluhnya itu dimasukkan ke dalam kendi. Kemudian pada saat yang bersamaan waktu mau nyerang, nggak even turun ke bawah, apa yang dilakukan? Kendinya dipecahin. Kemudian sangkakalanya ditiup. Menandakan manusia jasmani kita, bejana tanah liat ini boleh makin lama makin berkurang, tetapi suluh, obor, the light of the world, biarlah Kristus yang bersinar, bukan kendinya. Sangkakala berkata mengenai pengorbanannya sudah selesai. Ini mengenai Kristus. Perangnya Gideon bukannya mengenai the heroic 300. No, it's about Christ. About Kristus semuanya. Ketahuilah saudara-saudara, may you be blessed dengan cerita ini. Kesaksian Gideon bukan mengenai jagonya Gideon. Gideon itu orang paling takut. Tahu nggak dia ngerobohin patung Baal malam-malam? Dia nggak siang-siang. Pinteran dia. Terus kemudian bapaknya besok dituduh. Siapa yang ngerobohin Baal nih? Gitu. Dia kan ketahuan kan? Terus bapaknya berdalih gitu. Kalau emang Baal jago, dia akan menghukum sendiri orang yang merobohkan. Ya elah. Dia bilang kayak gitu. Ini bercandaan ini. Ketahuilah saudara-saudara, bahwa dirimu sangat berharga di matanya. Bahwa dirimu itu meskipun bejana tanah liat, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah Kristus yang menyala dengan terang. Saat ini engkau ada di zaman yang sangat gelap. Semakin gelap,
Kalau tubuhmu ini makin nggak kelihatan, kelemahanmu makin nggak kelihatan, berarti yang nongol itu pasti Kristus. Mungkin engkau lemah saat ini, mungkin engkau banyak problem, but you can say, I rejoice because of Christ in my problem. Saya boleh bersuka cita karena Kristus yang ada di dalamku. Saudara, kalau saudara seminggu-minggu ini ngalamin tough week, don't worry. Karena kita semua juga sama ngalamin tough week. So many of us ngalamin tough week. But Christ, Kristus itu ada di dalam kalian. Semakin kalian nongol gitu kelemahannya, justru semakin itulah Kristus semakin kuat dalam kehidupanmu. Dia mau mengerjakan yang dahsyat dalam kehidupanmu. Dia mau mengencourage engkau. Maka dari itu dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Yes, engkau mungkin ngalamin banyak teguran, mungkin kau banyak kejatuhan, mungkin kau banyak ngalamin kerugian, tapi nggak pernah habis. You're not done yet. Only Christ said it is done. Amin. Lagu yang terakhir aja. Your presence is heaven to me. Haleluya. Let's sing this song sama-sama sebelum kita akhiri ibadah ini. Yuk, kita bangkit berdiri yuk. Dari yang pertama aja ya. Thank you Jesus. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Thank you, Jesus. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me.
merasakan dari tadi waktu awal ibadah, saya merasakan banyak yang merasa bahwa this week is really something yang kayaknya tough banget gitu. Untuk melalui aja rasanya berat sekali. You feel like you wanna complain. You feel like you don't want to say any word yang membangkitkan iman. Mungkin kita juga mikir, udahlah nggak usah lah mikirin mengenai dengerin firman atau apapun. You know that God is never angry ever again with you again. Dia nggak pernah marah sama kamu. Dia cuma katakan, if you're hungry, kalau kelaparan, just come to me. I can give you real food. Kalau engkau merasa nggak pernah puas dalam dirimu, I am the cup that won't run dry. Kamu pasti puas. Sekali kamu nyobain aku, kamu nggak akan pernah kecewa sama sekali. Because I am the cup that never run dry. Other things may run dry, but I never run dry. Feel like you're dry. Mungkin kau merasa seperti dunia ini rasanya kering, tanah yang kering. Remember Jesus, dia itu favornya sudah diperas semuanya supaya kita bisa menerima favor. Dan ketahuilah bahwa speaking of faith, perkataan iman adalah perkataan yang berkata dan percaya bahwa kasih karuniamu itu cukup bagiku, dan aku tetap dibenarkan di dalam Kristus. Apapun kesalahanku, aku telah dibenarkan di dalam Kristus. Tidak ada syarat, tidak ada ketentuan yang berlaku lagi. Engkau bebas di hadapan Tuhan. You are free to love Him. You are free to receive love from Him. So receive His love saat ini. Kau terima kasihnya daripada Tuhan dengan luar biasa. Favor daripada Tuhan. Aku berkatakan, hal-hal yang baik pasti terjadi kepadamu hari-hari ini dan minggu-minggu ini. Saya katakan sekali lagi perkataan ini, hal-hal yang baik pasti terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku hari-hari ini dan minggu-minggu ini. Believe it. Why? Because Christ, He is the hope of glory. Dia turun dalam kehidupanmu. Kalau engkau mau ngomong terang-terangan, ngomong terus terang mengenai Kristus yang ada di dalammu. Jangan kau terus terang mengenai dosa-dosamu lagi. No more, no more. Don't ever confess it. Don't ever confess your sins. Why? Because sins has been dealt with on the cross. Udah habis, sudah selesai urusan dosa. Gak ada lagi engkau dengan urusan dosa lagi. Urusanmu cuma satu, yaitu menerima kasih-Nya. And just let Him flow. Biarkan Dia mengalir dalam kehidupanmu untuk orang lain. Biarkan Dia mengalir aja. Santai bro, santai sis. All is well in Christ Jesus. Bagi saudara yang saat ini mungkin kau baru pertama kali mendengarkan Tuhan Yesus, engkau belum pernah lahir baru, engkau belum pernah menerima kabar kasih karunia ini, dan engkau belum pernah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Rajamu dalam kehidupanmu. Saat ini saya ingin mengundang saudara-saudara, I want to pray with you. Doakan sama-sama dengan saya. Saya ingin mendoakan saudara-saudara. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau memberitakan kabar baik kepadaku bahwa Engkau telah mengampuni dosa-dosaku 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau Allah yang turun ke dunia, turun sebagai manusia, mau untuk mati bagi dosa-dosaku dan mau untuk bangkit supaya aku mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan aku berkatakan hari-hari yang baik sedang menunggu aku. Berkat-berkat yang akan mengejar aku setiap hari akan terjadi dalam kehidupanku. Aku menerima kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Dia melindungimu. Dia selalu menyinarkan wajah-Nya kepadamu. Dan Dia selalu punya berkat-berkat, kasih karunia yang melimpah-limpah, tidak habis-habisnya. Dan Dia tidak pernah memalingkan wajah-Nya. Dia selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Wajah yang tersenyum, wajah yang tersenyum, memperhatikan engkau senantiasa 24 jam kali 7 kali 365 hari. Tidak pernah Dia palingkan lagi. Dan Dia memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya yang berkelimpahan.
Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Yang terima berkat ini katakan